Ya, Dragon Ball Super kembali dengan sebuah proyek besar bertajuk Dragon Ball Super Beerus Enhanced Edition versi Enhanced atau ditingkatkan dari cerita klasik Beerus Arc. Lengkap dengan trailer resmi yang dirilis dan jadwal tayang Fall 2026 menghadirkan visual dan audio yang benar-benar diperbaharui. Dragon Ball Super kembali dengan sebuah proyek besar bertajuk Dragon Ball Super Beerus The Enhanced Edition versi ditingkatkan. Proyek ini dikonfirmasi sebagai edisi Enhanced, bukan sekedar remaster biasa. Seluruh footage dirender ulang dengan teknik visual terbaru. Adegan baru dimasukkan, urutan cerita disusun kembali, serta suara dan musik latar direkam ulang untuk memberikan pengalaman lebih imersif dan mendalam dibandingkan anime Dragon Ball Super yang tayang pertama kali. Trailer peluncuran yang dibagikan menampilkan kembali momen ikonik saat Beerus, dewa penghancur terbangun dari tidurnya dan menghadapi Goku serta sekutu-sekutunya. Konflik besar ini mengancam bumi sekaligus memicu pertarungan kosmik yang epik dalam lini waktu Dragon Ball Super dengan visual dan adegan pertarungan yang kini jauh lebih tajam, cepat, dan ekspresif berkat teknologi animasi terbaru. Pengumuman Enhanced Edition ini dilakukan dalam acara besar Dragon Ball Gekindo Matsuri digelar untuk merayakan 40 tahun perjalanan franchise Dragon Ball. Versi Beerus yang diperbaiki ini akan tayang pada Fall 2026 di Jepang. Memberikan kesempatan baru kepada penonton lama maupun generasi baru untuk menyaksikan kembali awal konflik Super dengan kualitas produksi yang jauh lebih modern dan detail. Selain Enhanced Edition Beerus, pengumuman di Gekindo Matsuri juga menghadirkan kabar lain. Kelanjutan anime Dragon Ball Super melalui proyek Dragon Ball Super The Galactic Patrol yang akan melanjutkan kisah setelah Universe Survival Arcs, menandakan era baru bagi serial ini setelah jeda panjang sejak berakhirnya siaran televisi asli pada 2018. Keputusan ini mengundang antusiasme besar di komunitas anime global. Secara keseluruhan, Dragon Ball Super Beerus The Enhanced Edition bukan sekedar nostalgia. Ini adalah bentuk pembaruan besar dari salah satu cerita klasik Dragon Ball, memperbaiki dan memperkaya pengalaman visual serta naratif bagi penonton baru dan lama dengan trailer resmi yang sudah ada dan jadwal rilis yang ditetapkan untuk Fall 2026. Beerus siap menjadi awal yang kuat bagi kembalinya saga Dragon Ball Super ke layar global. Berbagi sumber di X Channel. Emiten yang bergerak di alat kesehatan dan diagnosis, PT Diastika Biotekindo Tbk mencatatkan pertumbuhan bisnis genomik yang mencapai 136% di sepanjang tahun 2025 dan kini bersiap memperluas ekspansi usaha di tahun 2026 untuk menangkap potensi pasar layanan genomic sequencing yang terus meningkat. PT Diastika Biotekindo Tbk mencatat pertumbuhan bisnis genomik yang mencapai 136% sepanjang 2025. Sepanjang tahun 2025, produk genomic sequencing Diastika Biotekindo menunjukkan lonjakan penjualan drastis sekitar 136% secara tahunan, didukung oleh permintaan tinggi dari institusi kesehatan dan lembaga riset yang semakin memanfaatkan teknologi presisi tersebut untuk diagnosis dan penelitian kesehatan. Capaian ini menjadi mesin penggerak utama pertumbuhan pendapatan perseroan. Untuk merealisasikan rencana ekspansi di tahun 2026, Cek telah menginisiasi kerjasama strategis dengan sejumlah laboratorium dan rumah sakit swasta bereputasi, termasuk dengan Kalgen Inolab, anak usaha dari PT Kalbe Pharma Tbk. Langkah kolaboratif ini diharapkan memperluas jaringan layanan diagnostik dan meningkatkan kapasitas operasional genomic sequencing perusahaan. Manajemen CHYK memandang pertumbuhan layanan genomik bukan sekedar tren sementara, tetapi bagian dari transformasi diagnostik kesehatan berbasis data genomik. Perusahaan kini mulai menempatkan dirinya sebagai salah satu pemain utama dalam ekosistem layanan genomik di Indonesia. Didukung oleh dukungan lembaga internasional seperti WHO dalam penguatan kapasitas whole genome sequencing. Optimisme CHYK juga memperhitungkan kontribusi pendapatan berulang yang signifikan dari layanan genomik serta proyeksi pasar genomik global yang diperkirakan tumbuh pada CAGR mendekati 17% dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini memberikan landasan kuat bagi perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan nilai fundamentalnya di pasar modal dan sektor kesehatan. Secara keseluruhan,
pertumbuhan 136% di lini genomic sequencing ditambah strategi perluasan kerjasama dan pendorong pasar yang meningkat membawa PT Diastika Biotekindo Tbk pada posisi yang kuat untuk memperluas operasionalnya di tahun 2026. Kombinasi ekspansi, inklusi teknologi kesehatan modern, serta dukungan permintaan diagnostik berbasis genetika memberi harapan bahwa perseroan dapat memicu pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat kontribusinya pada ekosistem layanan kesehatan Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten yang dikenal dengan pengembangan properti ikonik dan mixed use di sejumlah kota utama, PT Indonesian Paradise Property Tbk kini memacu ekspansi bisnis dan memperkuat portofolio sebagai strategi utama menyongsong tahun 2026 berdasarkan capaian kinerja positif di sepanjang tahun 2025 yang memberikan momentum baru bagi pengembangan masa depan perusahaan. PT Indonesian Paradise Property Tbk kini memacu ekspansi bisnis dan memperkuat portofolio sebagai strategi utama menyongsong tahun 2026. Manajemen INPP menyatakan bahwa kinerja pertumbuhan sepanjang 2025 terlihat solid, didukung oleh kontribusi positif dari penjualan properti dan investasi strategis, termasuk proyek Antasari Plus di Jakarta Selatan yang hampir rampung diserahkan, serta perluasan 23 Pascal Shopping Center di Bandung yang turut memperkuat dasar pendapatan perusahaan. Capaian ini memberi keyakinan bagi INPP untuk menekan strategi ekspansi dan penguatan portofolio di tahun 2026. INPP memfokuskan pengembangannya pada properti mixed use yang memadukan hotel, ruang komersial, dan hunian modern sebagai bagian dari portofolio strategisnya di kota-kota besar Indonesia. Selain Antasari Place dan 23 Pascal Extension, perusahaan juga menyiapkan proyek mixed use di Semarang dan Balikpapan yang masing-masing diharapkan menjadi katalis baru dalam menarik segmen konsumen dan tenan berkualitas. Strategi bisnis INPP tidak hanya soal perluasan proyek baru tetapi juga penguatan recurring income dari aset komersial yang sudah beroperasi. Kontribusi pendapatan berulang dari hotel, pusat perbelanjaan, dan layanan sewa unit apartemen menjadi salah satu pijakan untuk menekan fluktuasi pasar dan memperkuat stabilitas keuangan jangka panjang, serta menjaga pertumbuhan fundamental perusahaan di tengah kondisi industri properti yang kompetitif. Selain pengembangan internal, INPP juga aktif melakukan kolaborasi strategis dengan mitra global, seperti kemitraan dengan developer properti asal Jepang untuk proyek ikonik di Bali, serta upaya memperluas jaringan bisnis dan pengalaman operasional yang memberi nilai tambah. Langkah kolaboratif ini diyakini akan membantu INPP memperkuat positioning dan penetrasi pasar di kawasan Asia Tenggara. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Google Photos menghadirkan fitur baru berbasis kecerdasan buatan bernama Mimem, di mana kehadiran fitur baru ini nantinya memungkinkan pengguna dapat membuat meme dengan menggunakan foto diri secara langsung di aplikasi. Google Photos menghadirkan fitur baru berbasis kecerdasan buatan bernama Mimem yang memungkinkan pengguna membuat meme menggunakan foto diri sendiri langsung di aplikasi. Bahkan fitur ini dapat membuat pengguna menggabungkan foto pribadi dengan berbagai template meme yang telah tersedia dengan proses yang sepenuhnya dibantu oleh teknologi AI sehingga pengguna hanya perlu memilih template, menambahkan foto lalu membiarkan sistem menghasilkan gambar meme secara otomatis. Sebelumnya Mimem pertama kali dikembangkan pada Oktober tahun lalu dan kini resmi diperkenalkan Google melalui laman komunitas Google Photos. Dilansir dari TechCrunch, nantinya untuk tahap awal fitur ini akan tersedia bagi pengguna di Amerika Serikat. Meski masih dalam tahap eksperimen, kehadiran Mimem dirancang sebagai cara seru bagi pengguna untuk menjelajahi koleksi foto mereka, sekaligus mencoba kemampuan AI Gemini, khususnya untuk model gambar nano banana. Di samping itu, penambahan fitur menggunakan kecerdasan buatan juga memiliki tujuan strategis agar menjadi daya tarik dan mudah digunakan oleh pengguna sehingga akan lebih sering kembali ke aplikasi Photos untuk bereksperimen dibandingkan mencoba layanan serupa dari aplikasi lain. Tren ini sejalan dengan meningkatnya minat pengguna terhadap hasil edit AI yang terlihat jelas dan bisa langsung dibagikan. Adapun saat ini fitur Mimem masih dalam tahap uji coba dan belum tersedia secara luas.
di mana pihak Google berharap fitur tersebut akan muncul di tab pada aplikasi Google Photos saat telah diluncurkan dan segera tersedia untuk pengguna iOS serta Android di Amerika Serikat dalam beberapa minggu ke depan. Berbagai sumber, IDX Channel.